Ya, ini adalah tabel yang pernah saya bahas dalam kelas kita beberapa waktu sebelum ini. Tabel kesadaran yang dibuat oleh Dr. David Hawkins. Jadi kita lihat di sini sama-sama, ini ada level-level kesadaran. Ya, ada pencerahan, kedamaian, sukacita, berpikir, sampai ke rasa malu di bawah. Kalau force itu adalah rasa-rasa yang emosi-emosi yang membebani tubuh kita, sedangkan power itu yang membuat kita terangkat ke atas. Untuk kita bisa memanifestasikan sesuatu, kita membutuhkan frekuensi-frekuensi tinggi yang di power. Jadi kita membutuhkan frekuensi yang di sini, ya, di power. Itulah sebabnya kita melakukan latihan tugas 1-4. Tujuannya kalau bisa kita selalu berada dalam 3 ini nih. Sukacita, cinta, dan kedamaian. Jadi bangun pagi kalau kita selalu melakukan 4 latihan tersebut dengan rutin, insya Allah frekuensi kita akan naik. Namun sebagai manusia kita kan berinteraksi dengan manusia lain. Kadang kita menemukan orang atau kejadian yang membuat kita mungkin merasa marah atau kesel atau takut. Kalau itu terjadi, pada saat kita takut misalnya, frekuensi kita akan turun ke bawah. Itu gunanya latihan zip-zip. Jadi kalau kita muncul rasa takut atau marah sama seseorang, atau bangga atau sombong, itu sebabnya saya bilang kita zip-zip. Tujuannya adalah supaya frekuensi kita tidak turun ke bawah. Semakin tinggi frekuensi kita, hidup kita akan semakin rileks dan semakin santai. Nah, dari mana kita tahu level kesadaran kita saat ini? Itu yang sering ditanyakan. Level kesadaran saya sudah sampai mana sih saat ini? Kita bisa mengetahui level kesadaran kita di titik apa berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita dan orang-orang yang datang dalam hidup kita. Karena setiap kejadian dan setiap orang yang lewat dalam hidup kita itu frekuensinya akan match atau sama dengan frekuensi kita. Ini yang patut kita renungan bersama. Kalau masih ada orang-orang menyebalkan dalam hidup kita, masih ada orang-orang yang membuat kita marah, masih ada orang-orang yang membuat kita sedih misalnya, itu kita attract sebenarnya dengan frekuensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kejadian atau orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya merupakan cermin yang diletakkan di depan kita. Kalau kita tidak suka menatap cermin tersebut, maka kita harus merubah diri kita, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ya, kalau misalnya sedang bercermin terus mungkin pakai alis atau maskara ada yang kurang beres, kan yang dibereskan bukan cerminnya, tapi wajah kita, ya, membetulkan alisnya atau maskaranya. Demikian juga kalau apa yang ada di kehidupan sekitar kita tidak kita sukai, bukan berarti kita harus marah atau mengusir kejadian atau orang tersebut. Namun apa yang bisa kita perbaiki di dalam diri kita, karena kalau frekuensi diri kita akan naik, orang tersebut akan pergi dalam hidup kita. Dan ini saya ingin salah satunya menambahkan bahwa apapun yang kita terima dalam hidup kita, entah itu kita menganggapnya jelek atau menganggapnya bagus, sebenarnya adalah gift dari Yang Maha Kuasa kepada kita. Gift yang datang itu kepada kita
adalah sesuai dengan frekuensi diri kita. Perhatikan ya, segala apapun yang datang dalam hidup kita adalah sesuai dengan frekuensi diri kita. Mungkin kita, kok saya dapat beginian ya? Kenapa saya sudah berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, kenapa saya mendapat beginian? Yang kalau sesuatu tidak kita suka, kita biasanya menyebutnya sebagai cobaan. Itu karena meskipun kita secara sadar bahwa kita tidak menghendaki hal tersebut, tapi ada yang namanya pikiran bawah sadar kita. Salah satu latihannya adalah zip-zip tersebut. Ya, dengan zip-zip tersebut kita melatih pikiran bawah sadar kita untuk tidak bereaksi sembarangan. Karena yang jauh lebih kuat adalah pikiran bawah sadar. Itu yang akan menentukan sebenarnya frekuensi diri kita. Tuhan tidak pernah memberi cobaan di luar kemampuan diri hambanya. Ini adalah salah satu firman yang cukup kuat ya, yang sangat kuat, yang menggambarkan bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan itu, kepada kita, ada sesuai dengan frekuensi kita. Jadi kalau kita mau merubah hidup kita, mau membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memberi semangat, orang-orang yang membuat kita bagus, kita harus merubah frekuensi diri kita.